سيدنا ومولانا Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, karena waktunya sudah begitu larut malam, maka kiranya sambutan atas nama panitia dapat di sini. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, itu terlebih dulu sampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, acara kedua pembacaan Al-Quran Karim, acara ketiga yaitu acara inti ceramah agama seputar dan sekitar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang nantinya insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizki Al-Hadad. Selanjutnya doa penutup dan insya Allah yang ala kadarnya. Demikian susunan acara. Jika sekiranya ada kurang ataupun kelebihan, kita bisa perbaiki sebagaimana maksudnya. Untuk itu kita sama-sama masuki acara yang pertama, pembukaan ini yang dimintakan kepada Al-Habib Muhammad Rizki Al-Hadad. Kami persilakan. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada pembacaan yang sudah terjadi acara berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Nah, selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan Al-Quran Karim. Yang ini bermintakan kepada Bu Sirajuddin, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Guru Sirajuddin yang mana telah membacakan Al Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada yang membaca dan kepada kita yang hadir mendengarkan. Jemaah rahimakumullah, ada kita sama-sama memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti ceramah agama di seputar dan sekitar Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kami mintakan dan kami beri waktu kepada Al Habib Muhammad Rizki Al Haddad, kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. InsyaAllah Allah kumpulkan kita di tempat ini dengan kesabaran Dia, dengan keikhlasan Dia. Allah ampuni segala dosa-dosa kita sekalian. Allah ampuni dosa-dosa orang yang terikat dengan kita. Allah jadikan kita ini adalah hamba-hamba pilihan ya Allah, hamba yang Allah cinta, hamba yang Allah restui, dan hamba yang Allah ridhai. Alhamdulillah, Allah telah menjadikan kita bagian daripada makhluknya yang paling indah, makhluknya yang paling agung, makhluknya yang paling mulia, makhluknya yang oleh Allah dijadikan sebab diadakan semua ini.
yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita selalu memohonkan kepada Allah agar Allah senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada kita punya junjungan, kita punya pemimpin, kita punya imam, kita punya panutan, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya dan juga kepada sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya dimanapun mereka berada hingga waktu yang tidak akan pernah ada habisnya. InsyaAllah kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini maupun di akhirat dan di antaranya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan tuan guru yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, dan juga kepada panitia pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam. Lalu ada tim hafsi kita, ada qari kita, orang tua kita, para sepuh yang ada di sini. Yang kada kawa ulun sebut satu-satu. Ulun kada kenal dua, kita baru ketemu di mana. Alhamdulillah, tapi tanpa mengurangi rasa takzim ulun kepada bubuhan pian-pian sebelah. InsyaAllah hajat-hajat kita dikabulkan. Kesabaran pian dari tadi, pian sudah duduk di situ lama sudah ya. Jam berapa pian ini? Isya tadi jam 8. Baru jam 9 dah. Ngantuk. Ayo kita selesai sudah. Ini gimana mau diajak jalan-jalan ke langit ketujuh kalau kita jangan ngantuk sudah. Alhamdulillah ya Allah ya. Dan juga ulun atas nama Guru Hanafi ini meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kawak kita ini mau bagaimana, ada kawak juga. Memang harusnya jadwalnya pian ini nggak ketemu dengan Guru Hanafi sekarang. Jadwal pian ketemu dengan ulun. Jangan sarik ya. Ya Allah. Jadi kita inilah ini karena kita di sini tujuannya untuk memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Karena memang peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan yang agung, di mana Rasulullah SAW pada posisi yang pasif, Allah menjadi yang aktif. Rasulullah yang diperjalankan oleh Allah. Nah sekarang kita inilah yang dipertemukan Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah. Lain ulun yang pengen ketemu kian, lain yang pengen ketemu dengan ulun. Tapi memang kita ini ternyata dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kian harus agak sedikit sabar. Untuk ketemu sama ulun susah bang. Jokowi aja ulun tolak. Kamu nggak pernah ngajak juga sih. Ya Allah, ya. Insya Allah kesabaran pian ini ada ganti. Bapak, ibu sekalian, tanpa panjang lebar. Kalau untuk cerita Isra wal Mi'raj, insya Allah bubuhan pian ini sudah pada paham seberapa.
kisahnya, ceritanya dari dulu kita masih kecil sampai wayah ini kita sudah makin kecil lagi, ceritanya sama. Tetap Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dimi'ratkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempatnya yang paling tinggi. Melalui langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ceritanya sama, lalu turun lagi ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Masjidil Haram. Dalam waktu kurang lebih sepertiga malam. Padahal kalau dihitung-hitung jarak yang ditempuh itu seharusnya memakan waktu 11.500 tahun. Seharusnya jarak yang harusnya ditempuh untuk sampai ke dalam itu tuh Isra wal Mi'raj ini seharusnya 11.500 tahun. Tapi karena Allah yang memperjalankan sepertiga malam cukup. Makanya tidak ada manusia manapun juga sebelum bahkan sesudah Rasulullah yang mampu melakukan perjalanan ini. Tidak mampu. Tapi kalau yang mau coba silakan aja. Kita sudah paham. Sekarang mari kita mi'rajkan diri kita. Sudah berapa banyak peringatan Isra wal Mi'raj kita peringati? Banyak sudah. Ini kita di langkah apa ini? Nurul Yakin, insyaallah. Ya. Ini kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj di Langkar Nurul Yakin ini ramai, hibah orang ini. Ada kali 5 juta orang nilang, kurang lebih. Ya kalau kurang dilebihin. Alhamdulillah, ini adalah tanda banyak yang yakin memang dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi anehnya subuhnya sebentar ya. Insya Allah kalau di sini nggak ada Nurul Yakin nih, namanya udah Nurul Yakin. Jadi jangan sampai kita malam yang ngumpul ramai di sini, sabar kita ikhlas, duduk lama-lama, subuh, kaumnya mana nih? Ada kaum ini wali kampung. Orang belum pada ke masjid, belum kelangkar sudah duluan. Jujur, siapa namanya? Haji Nurul. Nurul Yakinnya. Haji Nurul. Iya. Subuh. Ya, dapat sesat aja itu udah alhamdulillah, kaum girang. Lalu sebenarnya apa yang diperingati? Padahal oleh-oleh daripada Isra wal Mi'raj yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah kepala kita taruh di tanah, ibarat itu. Apa maknanya? Sujud. Oleh-olehnya Rasulullah melakukan perjalanan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan untuk puasa, Allah tidak undang nabinya secara langsung. Haji semua perintah, tidak hanya sholat.
Oleh-oleh yang paling terpenting ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sujud dengan sebenar-benarnya sujud. Letakkan kepala kita di tanah, di bawah. Apa maknanya? Karena banyak sekarang orang sujud dalam sholat, pada hakikatnya dia tidak sujud. Apa maknanya kita diperintahkan sujud? Merendahlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kalau dalam bahasa tawadhu, makanya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ini mengatakan, kalau seandainya pian mau berjumpa dengan Allah di langit, atau pian mau berangkat ke langit, pian tidak memerlukan ini alat untuk sampai ke langit. Tidak perlu pian tangga, tidak perlu pian pesawat, tidak perlu. Kata Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, cukup pian tundukkan kepada pian. Sujudlah pian kepada Allah, maka pada saat itu pian sedang mencapai langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu ya Allah siap. Ya. Kesian ya. Ya. Masih kuat gak dia? Kuat. Iya, siap. Sampai mana tadi? Iya. Jadi sekarang yang menariknya, di dalam kisah Isra wal Mi'raj yang sedang kita peringati ini malam, di sini Allah menjelaskan kalau Allah yang memperjalankan, lain Rasulullah yang berjalan. Rasulullah yang diperjalankan. Sama kayak pian, sama kayak ulun. Pian dari rumah pian ke Langgar Nurul Yakin, ulun dari rumah ulun sampai ke sini juga. Lain ulun, lain pian yang berjalan, tapi kita semua seberatan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berjalan dengan kuasanya sendiri. Kadang kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di sini. Makanya Allah yang mempertemukan kita di tempat ini. Di dalam satu titik Allah kumpulkan kita. Apa maksudnya? Ulun kasih sebuah contoh. Kalau seandainya Haji Nurul ini kada kawak berdiri, lalu ulun bantu Haji Nurul untuk berdiri, apakah Haji Nurul ini nanti disebut Haji Nurul yang berdiri atau Haji Nurul yang diberdirikan? Haji Nurul kah yang berdiri atau Haji Nurul diberdirikan? Karena dibantu oleh ulun. Berarti Haji Nurul adalah Haji Nurul ini didirikan, adalah orang yang didirikan, dibantu untuk berdiri. Sama dengan kita. Jadi selama ini kita makan atau dimakanin, kita makan sendiri atau kita disuapin.
Kita mandi atau kita dimandi? Kita pakai baju atau dipakaikan baju? Ini maknanya diperjalankan. Kita hidup atau kita yang dihidupkan? Kita yang ada atau kita yang diadakan? Habib bikin pusing aja kepala. Nggak apa-apa emang kalau malam harus pusing-pusing dikit. Apakah kita kawak bergerak kalau Allah tidak menggerakkan? Yang bisa bergerak kalau Allah tidak menggerakkan. Kita meyakini Allah yang maha bergerak, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha kuasa. Apakah kita punya kuasa untuk memakan makanan kita sendiri? Kita tidak punya kuasa. Allah yang maha kuasa, Allah yang menggerakkan kita. Makanya kata Allah, aku ada bersama kalian, aku beserta kalian, aku lebih dekat lagi daripada urat leher kalian. Allah lebih dekat lagi kepada kita daripada nyawa kita sendiri. Karena kalau urat leher itu dipatahkan, apa namanya, diputus, selesai kita. Kecuali dia punya ilmu apa yang para pendayakan, yang anehnya kita tidak merasakan. Kita tidak merasakan ada Allah bersama kita di dalam setiap hembusan nafas kita, di dalam setiap detakan jantung kita. Ada Allah bersama kita. Kita kadang merasa Allah yang mana? Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bergerak, Allah yang maha hidup, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha ada, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha kaya ada bersama kita. Setiap saat ada bersama kita. Ada Allah bersama kita. Ya wajar kalau akan siap. Oh udah malam deh. Dia tahulah ini malam sudah. Ada Allah bersama kita. Ada Allah bersama kita. Nah, yang amang-amang nih. Biasanya kalau malam amang-amang yang hidup. Ajil-ajil. Tapi ini masih semangatan ajil-ajil kayaknya ya. Allah nanya sekali, ada Allah bersama kita? Oh begitu, jadi ada orangnya. Habib ngomong sendirian nanti kata sebelah sana. Ada orangnya. Allah mengatakan, aku beserta hamba-hamba, aku bersama mereka. Ulun rubah dia pertanyaannya. Oleh itu sudah jelas, karena Allah sudah menyatakan, aku bersama akan hamba-hamba. Jelas. Harusnya pertanyaannya itu adalah, apakah kita bersama Allah? Kalau kita jawab, ada deh. Kami ada bersama Allah ya hadir. Yakin tiap, yakin deh. Langgar jadi nurul yakin. Yakin pokoknya. Kalau memang kita yakin Allah bersama kita, Allah yang tadi ulun sebut akan sifat-sifat yang maha luar biasa tadi, apakah kita berani masih melakukan maksiat kepada Allah? Ada Allah bersama kita, apakah kita masih berani untuk meninggalkan perintahnya Allah?
kita masih berani dusta, kita masih berani melakukan hal-hal yang membuat Allah marah, padahal kita tahu ada Allah bersama kita. Yakin kita, mata kita ini ya Allah, ya Rabb, nggak bisa kita jaga, kuping nggak bisa kita jaga, mulut nggak bisa kita jaga, masih aja ada yang gibah, ngomongin aib orang, fitnah orang, musuhin orang, menghasut orang di mulut. Kita yakin ada Allah bersama kita. Itu namanya kita ini mengagungkan Allah atau kita meremehkan Allah. Ada Allah bersama kita. Allah yang ngurusin kita dari kecil. Allah yang pakaikan baju kita selama ini. Allah yang suapin kita makan selama ini. Allah yang selama ini ternyata kasih kita minum. Bahkan Allah yang membersihkan kotoran kita juga. Kita selalu dalam kepengurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak merasa Biar kalau seandainya punya anak, Biar urus itu anak dari kecil, Biar didik, Biar kasih makan, Biar urusin pokoknya itu anak, Biar gendong itu anak masih kecil. Kadang-kadang pas lagi Biar gendong anak kita, bekamihin kita, anak kita berherak, tetap kita sayang, tetap kita bersihin, tetap kita urusin. Masih kecil. Tapi kalau itu anak sudah gagal, besar sudah, masih berani ngencingin orang tuanya, melawan kepada orang tuanya, membangkang terhadap orang tuanya, berarti ini anak berbakti apa anak durhaka? Anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka ini tempatnya di surga atau di neraka? Apakah kita kalau kita nih orang tua kalau punya anak kayak begitu modelnya, hati orang tua ikhlas atau kada ikhlas? Ikhlas kada? Kada. Ulun yang jawab dah. Ulun wakilin aja dah. Ridho? Enggak ada. Anak kurang ajar. Padahal orang tuanya yang ngurusin dari kecil. Udah gede, udah pintar, berani melawan perintah orang tuanya. Anak durhaka, maling kundang. Orang tua kada ikhlas. Lalu bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang selalu mengurusi kita setiap saat. Bahkan untuk nafas saja kita kada mampu. Apa pian kira nafas ini bisa masuk otomatis kan? Kalau bukan Allah yang memasukkan dan Allah pula yang mengeluarkan. Sampai nafas saja kita kada mampu kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita berani melanggar perintah Allah, menunda-nunda perintah Allah. Bahkan kita berani melakukan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Maha melihat? Bukankah Allah Maha mendengar? Bukankah Allah Maha tahu? Tapi kita berani melakukan hal itu di hadapan Allah. Berarti
durhaka atau hamba yang beriman kepada Allah? Apakah Allah ikhlas? Apakah Allah ridha punya hamba kayak begitu modelnya? InsyaAllah kita ini ada. Dan yang tahu jawabannya itu adalah diri kita masing-masing. Kalau pian mau tahu tentang urusan agama, tanya kepada ahlinya. Pian mau tahu tentang urusan ekonomi, tanya sama yang ahlinya. Tapi kalau untuk urusan ini, yang ahli, yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Ada Allah bersama kita. Nah, sama ada mobil lewat. Sponsor. Enggak. Lewat. Wah, ini mau ada hajatan nih. Alhamdulillah. InsyaAllah kita kata. Inilah juga salah satu makna yang tersurat daripada kisah Isra wal Mi'raj. Makna diperjalankan, makna dihidupkan, makna diadakan. InsyaAllah ya, kalau pian hakun balik dari ini tempat sebentaran lagi, balik ini tempat, nyampe rumah besok ini, nyampe rumah pian niat, ya Allah, ulun niat mulai saat ini ulun akan hidup bersama Allah. Ulun akan selalu bersama Allah. Pian rasakan besok pian bangun guring, kalau bangun. Tapi kalau misalnya tidak ada bangun, pian yang penting niatnya udah bagus loh. InsyaAllah bangun aja. Besok berarti kita hidup bersama Allah. Pakai niat. Dan penting, kalau ada Allah di rumah kita, suami mau bagaimana juga ada Allah. Malu. Istri mau melakukan hal yang tidak benar, ada Allah. Anak mau melakukan hal yang tidak benar, ada Allah. Di rumah tangga kita ada Allah. Berkah kada? Berkah. Inilah namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena mereka berkeluarga bersama Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam peristiwa Mi'raj juga ini ada kisah-kisah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul, terutama kepada kekinian. Makanya InsyaAllah bubuhan yang kadada, dan bubuhan kita juga kadada yang dilihat oleh Rasul. Banyak umat yang di neraka. Mulai dari sekarang, hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj, kita kembali lagi, kita bersama Allah. Kita hidup bersama Allah, InsyaAllah kita akan kembali dengan Allah. Mau kada? Yang kalau kembali kepada Allah bawa amal dihisab. Yang kalau kembali kepada Allah dengan rasa mengenal Allah, dia akan dipertanyakan kebujurannya. Tapi kalau kita kembali kepada Allah dengan Allah, sampai InsyaAllah kita hidup bersama Allah. Kita akan kembali dengan Allah, dan kita akan dikumpulkan nanti dengan Rasulullah, dengan guru kita yang juga sekarang sedang diperingati halnya. Ya. InsyaAllah nanti kita akan dikumpulkan. Jadi ulun rasa kayak gitu aja cukup. Ingat ya, oleh-oleh daripada Mi'raj, Isra Mi'raj adalah kita rendahkan diri kita kepada Allah, serendah-rendah, setawadu-tawadu kepada Allah. Bagaimana? Ada Allah bersama kita.
rendahkan kita punya suara, tundukkan kita punya pandangan. Jangan sampai di hati kita ada yang lain selain daripada Allah. Itu oleh-oleh dulu. Ya, ulun minta maaf kalau pian sudah kelawasan. Ya, minta halal, ulun minta ridha. Kalau pian berhasil, ajarin ulun. Ini kalau omongan panderan ulun dari pian lakuin nih, dan pian berhasil, ajarin ulun. Ya Allah, dia ternyata nyaman deh. Caranya begini deh. Wah, bagus. Karena kadang-kadang ulun ini berpandang bukan berarti ulun ini sudah mampu melakukan. Bukan berarti ulun ini adalah orang yang lebih hebat dari dia. Kadang. Makanya sebelum ulun tutup ini acara, ulun minta doakan kepada dia. Biar hadir ini jangan cuma pintar berpakaian, tapi umul dalam praktek. Doakan Habib supaya Habib ini tidak cuma pintar berpandai, tapi juga pintar dalam mempraktekkan apa yang Habib pandai. Doain ya. Amin. Minta halal ulun minta ridha wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Malikal Mulk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Allahumma asina ibadana fi umuri kulliha wa ajina min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khuzl man khazala ad-din wa ansur man ansur imam al-mahdiyyin Muhammad ibn Abdullah min al-bayt al-haram sahibi hadhihi al-bilad نصرا عزيزا على عدم الخير والباطن وتولي الامور مباركا وخلف ملكه ملكا عظيما وارزقنا به رزقا واسعا وكن بيننا حكما عادلا وقس بلادنا وما فيها حفظا كاملا وإدارته بجلالك مسلمتان مكرمتان وجنبنا من شرور امور الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك بسر الذات وبذات السر هو أنت وأنت هو اهتجبت بنور الله وبنور أرش الله وبكل اسم لله من عدو وعدو الله ب100,000 لا حول ولا قوة إلا بالله. ختمت على نفسي ولا حول ولا كل شيء أعطاني ربي بختام الله المالي الذي ختم عبر السماوات والأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا الله يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام، أمثنا على دين الإسلام. يا الله أمثنا على دين الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi maka acara pada hari ini juga akan berakhir.